Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari industri pesawat terbang Indonesia, di mana ternyata PT DI alias PT Dirgantara Indonesia pun kabarnya akan mengirimkan lagi satu buah unit pesawat baru ke pelanggan setia kita, yaitu negeri Gajah Putih, Thailand. Nah, pesawat jenis apakah itu dan kapankah akan dikirim oleh Indonesia ke Thailand? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari armada kapal selam Indonesia yang kabarnya kini semakin canggih. Bagaimana tidak canggih? Pasalnya salah satu kapal selam Indonesia pun kini ternyata telah ditingkatkan kemampuannya, bos, sehingga mampu menembak torpedo musuh. Nah, kapal selam apakah itu dan senjata seperti apakah itu? Setelah ini kita bahas. Dan selanjutnya nanti berita ketiga yang cukup panas datang dari negara Naruto Jepang yang kabarnya bakal mengerahkan 1000 rudal jarak jauh untuk melawan negeri Kungfu Panda Cina. Nah, rudal seperti apakah itu dan akan ditempatkan di mana? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita mantap pertama datang dari PT Dirgantara Indonesia yang kabarnya pada bulan Desember 2022 nanti akan mengirim lagi satu unit pesawat terbang untuk negara Thailand, pelanggan setia kita Indonesia. Admin kutip dari situs PT Dirgantara Indonesia langsung, bos. Sebelumnya, pada tanggal 1 Agustus 2022 kemarin, PT DI pun telah melakukan delivery alias mengirim satu unit pesawat terbang NC212I untuk Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation negara Thailand dari hanggar Delivery Center PT DI Bandung menuju Nakhon Sawan Airbase, Muang Nakhon Sawan, Thailand yang sudah tiba pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin. Namun ternyata tak cuma satu pesawat saja, bos. Bapak Wildan Arif selaku Direktur Keuangan Manajemen Resiko dan SDM PT DI pun mengatakan bahwa selain pesawat ini, masih ada satu pesawat NC212I lagi dari kontrak lainnya yang akan dideliver tahun ini ke negara Thailand dan targetnya akan dikirim pada bulan Desember 2022 nanti. Mantap jos nih, bos. Walaupun belum mampu membuat jet tempur sendiri, namun kita patut berbangga nih, bos, karena negara kita Indonesia memiliki kemampuan untuk membuat pesawat terbang pertama dan satu-satunya di wilayah Asia Tenggara, bahkan sampai dijual ke luar negeri. Nah, pesawat baru ciptaan Indonesia yang kembali dibeli Thailand ini pun merupakan pesawat NC212I yang dapat digunakan untuk berbagai macam misi, yaitu sebagai passenger transport, pesawat VIP, pesawat kargo, rainmaking atau pembuat hujan, pesawat terjun payung atau pengangkut pasukan, dan bisa juga dijadikan sebagai pesawat medical evacuation yang dapat dipasang bergantian sesuai dengan kebutuhan negara Thailand. Dan Thailand pun merupakan customer kedua yang paling banyak membeli pesawat terbang produksi PT DI karena dianggap sesuai dengan medan dan kebutuhan pertahanannya. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Salah satu kapal selam Indonesia kini semakin canggih, bos. Hal ini pun dikarenakan TNI Angkatan Laut telah melakukan peningkatan kemampuan tempur kapal selam KRI Nagapasa 403, di mana kini kapal selam itu pun memiliki kemampuan counter torpedo. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Dispenal pada Minggu 21 Agustus 2022 ini pun menyatakan bahwa dalam hal peningkatan kemampuan tempur, Disenlekal telah mengupayakan pemenuhan kelengkapan peralatan sewako kapal selam. Pada kapal selam KRI Nagapasa 403, TNI Angkatan Laut pun telah memasang sebuah sistem pencegat torpedo, bos, yang disebut dengan Torpedo Counter Missile System atau TCMS. Sistem ini pun mampu menentukan jenis amunisi yang akan digunakan, apakah itu jenis Mobile Acoustic Jammer atau MAJ, ataukah Mobile Acoustic Decoy atau MAD, yang jika digunakan akan berfungsi sebagai sarana pertahanan diri dalam menghadapi serangan torpedo lawan. Jadi simpelnya admin jelaskan nih,
Jika ada serangan torpedo dari musuh, maka dengan sistem TCMS ini, kapal selam TNI pun akan mampu mengcounter atau menembak balik serangan torpedo musuh itu, bos, sehingga tidak sampai menghantam kapal selam. Intinya sekarang KRI Nagapasa 403 pun telah dipasangi sebuah sistem yang berfungsi untuk melindungi kapal selam dari serangan torpedo musuh. Mantap, mantap jos. Harapannya semoga kedepannya kapal-kapal selam baru kita Indonesia ini dapat lebih canggih lagi ya bos. Misalnya nih, mampu menembakkan rudal dari kapal selam atau menggunakan teknologi aib sehingga mampu menyelam lebih lama lagi. Amin. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup panas datang dari negara Naruto Jepang yang berencana menyiapkan 1000 rudal jarak jauh untuk melawan China. Nah, semakin lama semakin tegang. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Jepang pun kini kabarnya sedang mempertimbangkan untuk menempatkan sebanyak 1000 rudal jelajah jarak jauh untuk meningkatkan kemampuannya dalam menangkal potensi serangan China. Rudal-rudal tersebut pun kabarnya akan dimodifikasi dari persenjataan yang sudah ada, bos. Jepang akan memperluas jangkauannya dari 100 km menjadi 1000 km. Di mana nantinya rudal-rudal jarak jauh itu pun dapat diluncurkan dari kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat tempur yang dimiliki oleh negara Jepang. Dan tak main-main, bos. Rencananya senjata-senjata itu pun akan ditempatkan di sekitar Pulau Nansei bagian selatan, di mana artinya rudal-rudal itu pun nantinya akan mampu mencapai wilayah pesisir Korea Utara dan juga wilayah China. Nah loh, sepertinya Jepang pun sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk melawan China dan Korea Utara nih bos. Atas tegang, bawah pun tegang. Akankah kedua kubu ini nantinya akan saling menembakkan rudal-rudalnya masing-masing? Semoga saja tidak ya bos. Pasalnya jika sampai rudal-rudal itu ditembakkan, fix berarti perang dunia ketiga pun telah dimulai dan siap-siap krisis global akan semakin parah. Inflasi di mana-mana, harga pangan dan BBM melambung tinggi dan malam minggu kalian pun mungkin akan menjadi malam minggu kelabu bos. Karena motor nggak ada bensin atau nggak punya duit buat beli bensin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make it sense.